Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak, Ibu Guru, serta kepada teman-teman yang menyaksikan ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan cita-cita saya dalam 10 tahun mendatang. Namun, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Clara Sekar Cayaning Tias, biasa dipanggil Tias, dari kelas 11-1. Cita-cita. Jikalau kita membahas cita-cita, di hati kita timbul perasaan yang ceria, bahagia, dan bergairah. Karena itu semua adalah hal-hal yang ingin kita raih, yang tentunya sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari, bahkan hingga detik ini. Sama seperti saya yang sudah mempersiapkan sebuah gambar. Sebuah gambar ini berisi dari alur cita-cita yang akan saya raih dalam 10 tahun mendatang. Saya akan menampilkan gambar saya. Ini dia gambar saya. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama, terlihat gambar komputer dan CPU. Gambar ini dimaksudkan bahwa saya setelah lulus SMK nanti, saya ingin langsung bekerja. Jikalau ditanya kenapa tidak langsung melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, alasan yang menguatkan saya adalah setelah selesai masa pandemi nanti, lapangan pekerjaan, terutama di bidang pariwisata, akan sangat menjanjikan. Banyak orang-orang yang mulai berlibur setelah sekian lama berdiam diri di rumah. Alasan lainnya, karena saya ingin segera mendapatkan uang untuk membantu dan membiayai biaya kuliah saya nanti. Setelah lulus SMK pun, saya ingin lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan prestasi-prestasi yang sudah saya raih, yang saya ikuti di luar sekolah. Saya berusaha giat untuk belajar dan mendengarkan materi-materi yang diberikan percuma oleh guru-guru. Gambar yang kedua. Mohon maaf, gambarnya hilang. Mohon ditunggu sebentar ya. Ini dia gambar yang kedua. Gambar toga. Gambar toga ini dimaksudkan bahwa saya ingin berkuliah. Saya sadar bahwa kemampuan kerja yang saya miliki sebelumnya belum cukup mumpuni untuk membawa saya ke tempat yang lebih tinggi. Dalam realitanya, orang yang memiliki gelar akan lebih dihargai dan akan lebih banyak kesempatan dalam bekerja. Saya ingin di belakang nama saya terdapat gelar S1 bahkan S2. Saya juga berharap saya bisa S2 di luar negeri. Gambar yang ketiga adalah Menara Big Ben. Menara ini mewakili tekad dan keinginan saya untuk berkeliling dunia. Saya setiap hari membayangkan saya berada di tempat yang jauh dan di sana melihat keindahan, panorama yang memanjakan mata. Saya juga berniat memboyong keluarga saya untuk melihat dunia secara lebih luas lagi dan melihat panorama yang ditawarkan setiap daerah. Saya senang mengulik informasi-informasi mengenai suatu daerah atau objek wisata, maka dari itu saya rajin dan giat dalam pelajaran guiding. Gambar yang keempat. Ini adalah gambar dari 2 light stick dari kedua idola saya. Gambar ini dimaksudkan bahwa saya berkeinginan untuk dapat membeli barang-barang
dari idola saya, dan saya ingin sekali untuk bertemu tatap muka secara langsung dengan mereka, bercengkrama dengan mereka, bernyanyi, menari, dan berbagi keseruan lainnya bersama mereka. Usaha yang pernah saya lakukan sebelumnya adalah saya pernah membuka sebuah grup order yang menjual barang-barang dari idola saya, dan uang tersebut saya simpan, saya tabung untuk bekal saya mendatang bertemu dengan mereka. Gambar yang kelima. Dari gambar ini terdapat rumah, di depannya terdapat koper dan terdapat pelang yang bergambar cangkir kopi. Ini dimaksudkan bahwa cita-cita saya ingin menjadi owner dari cafe dan homestay. Cita-cita saya yang ini saya dapatkan dari obrolan kecil malam hari bersama kedua orang tua saya yang menanyakan cita-cita saya. Saya dengan lantang menjawab, ingin punya kafe mas sama homestay. Dan kebetulan membuka kafe adalah impian dari kedua orang tua saya yang belum terwujud. Saya merencanakan saya ingin memiliki 2 kafe dengan konsep yang berbeda, di mana yang pertama terdapat di tengah kota, ditujukan kepada milenial, generasi milenial, dengan diberikan fasilitas pendukung seperti working space dan meeting room. Diatur sedemikian rupa membuat mereka nyaman sehingga mereka bisa kembali ke kafe tersebut. Yang kedua, saya ingin membuka kafe di pinggir kota atau kafe yang menawarkan panorama, yang menjual panorama. Untuk homestay, saya ingin mempunyai konsep homestay yang modern, namun tetap menyisakan ruang terbuka hijau. Sedikit demi sedikit, cita-cita saya yang kali ini sudah mulai terrealisasikan. Maksudnya bahwa saya sudah mempunyai sedikit bekal dengan cara bantuan dari orang tua yang melibatkan opini saya dalam menyusun rencana kafe, mengajak saya pergi ke kafe dan homestay yang baru, dan mengamati pekerjaan ayah saya yang adalah seorang kontraktor. Gambar yang keenam. Gambar yang keenam. Terdapat surat dan gedung. Gambar ini saya simbolkan sebagai surat, sertifikat, akte dari properti dan investasi yang akan saya beli. Perhiasan, saham, tanah, rumah, mobil, dan apartemen. Saya tidak ingin rakus dan berpikir realistis saja. Dalam 10 tahun mendatang, saya harap tidak semuanya tidak apa-apa. Namun beberapa dari yang sudah saya sebutkan dapat menjadi milik saya. Dan saya juga ingin memberikan properti atau investasi untuk orang tua saya. Saya sedikit demi sedikit belajar dan tertarik untuk mencari ilmu, untuk mencari langkah-langkah yang tepat untuk memiliki investasi. Gambar yang ketujuh. Gambar rumah dengan di dalamnya anggota keluarga saling berpegangan tangan. Gambar itu dimaksudkan sebagai saya
yang di umur 25, umur yang cukup matang untuk memikirkan, mencari pasangan hidup, dan membina keluarga dengan pasangan saya. Menjalin hubungan yang harmonis dan menjadi orang tua dengan parenting yang bagus untuk mendidik anak-anak saya nanti. Gambar yang ke-8. Ini merupakan gambar mimbar. Mimbar ini dimaksudkan bahwa di balik kesuksesan saya, terselip keinginan saya untuk berbicara di belakang mimbar, menjadi motivator bagi mereka yang ingin meraih mimpi. Saya senang melihat seseorang dengan semangatnya terus maju untuk sesuatu yang mereka inginkan. Namun, meskipun begitu, terkadang terdapat momen di mana pesimis itu datang. Saya mengerti rasanya, saya mengerti keadaannya, karena saya pernah berada di posisi itu. Saya ingin merangkul mereka semua, mendengarkan kesah mereka, dan memberikan kenyamanan bagi mereka untuk tetap terus maju menggapai cita-cita mereka. Gambar yang terakhir, mohon maaf, akan saya betulkan gambarnya. Berikut gambarnya. Gambar ini adalah saya. Setelah semua yang saya lalui, setelah tahap demi tahap saya lewati, akhirnya saya bisa berdiri tegak. Berpijak tegap di dunia saya sendiri. Maksud saya memilih gambar bumi dan dikelilingi oleh cita-cita saya adalah saya menentukan jalan hidup saya sendiri. Saya bertanggung jawab untuk menata dan menjadi pemeran utama dalam hidup yang saya buat. Hingga pada akhirnya, saya bisa mewujudkannya dan berpijak di sana. Lalu saya mengusung konsep puzzle di dalam gambar, seperti yang terlihat. Puzzle adalah sebuah permainan menyusun dan menempatkan potongan demi potongan di tempat yang tepat agar hasilnya sempurna. Jikalau terdapat 2, bahkan 1 saja puzzle yang hilang atau tidak diletakkan dengan sempurna, hasilnya tidak akan bagus. Saat diletakkannya pun, potongan puzzle mempunyai peranan penting sebagai patokan antara potongan puzzle yang lain dan memiliki kohesi di dalamnya. Dari konsep itu, saya belajar bahwa hidup bisa seperti sebuah puzzle. Kita menyusun sendiri cita-cita, kita posisikan cita-cita itu dan ditempatkan ke tempat yang tepat. Lalu kita rangkai cita-cita itu dengan berbagai usaha, dengan berbagai strategi agar bisa melakukannya atau melengkapinya dengan sempurna. 2 potongan puzzle yang hilang. Potongan pertama terdapat di potongan gambar toga. Ini dimaksudkan bahwa jalan saya tidak akan mulus. Saya tidak akan bisa mewujudkan keseluruhan gambar apabila saya tidak melengkapinya. Karena di dalam potongan yang sudah diletakkan terdapat segaris sketsa yang memperlihatkan gambar dari toga tersebut. Potongan puzzle yang kedua terdapat pada sosok diri saya. Sebelum saya meletakkan sosok diri saya, gambar-gambar yang sudah saya jelaskan tadi tidak memiliki pemilik. Dan keseluruhan ini hanyalah dunia yang kosong. Kemudian saya datang mempatenkan bahwa ini semuanya adalah dunia milik saya. Setelah semuanya selesai ditempatkan dan dirangkai, hasilnya akan seperti ini.
sempurna, menjadi puzzle yang utuh dan terlihat gambar yang bagus. Sung Jin Won said, "Just live your life as you want to do." Hiduplah seperti yang kamu inginkan. Dan ini adalah hidup yang saya inginkan. Sekian cita-cita saya 10 tahun yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan tindakan yang kurang berkenan. Tetap semangat. Semoga kita semua bisa meraih cita-cita kita. Terima kasih dan sampai jumpa.